Hai, ketemu lagi di channel saya 3M Tesla, Muhammad Misbahul Munir. Hari ini kita akan membahas mengenai kesalahan manajemen temperatur dan nekrotik enteritis. Nah, secara fisika telah saya paparkan sebelumnya pada YouTube saya sebelumnya. Mohon untuk tonton yang berkaitan dengan ventilasi di closed house. Sekarang kita akan menggandengkan hal ini dengan manajemen serta terkait dengan penyakit, terutama nekrotik enteritis. Mari kita cari tahu apakah nekrotik enteritis itu. Kita bisa bertanya kepada beberapa dokter hewan. Kebetulan saya menggunakan informasi yang ditulis di dalam website dari Bu Lili Natalia. Nah, terima kasih dokter hewan Lili Natalia dan Bapak dokter hewan Termuji. Terima kasih Pak Termuji. Nah, kedua beliau ini sebagai peneliti di Balai Besar Penelitian Veteriner di Bogor. Nah, menurut beliau-beliau ini nekrotik enteritis itu disebabkan karena Clostridium perfringens tipe A dan tipe C. Apabila jumlah Clostridium perfringens tipe A dan tipe C ini melampaui batas ambangnya, yaitu di atas 100 koloni forming unit per gram kotoran, maka akan menimbulkan gangguan yang disebut dengan nekrotik enteritis. Kita perlu membahasnya karena apabila ini dibiarkan, maka nekrotik enteritis bisa menimbulkan masalah-masalah lanjutan seperti sistem kekebalan tubuh akibat pencernaan yang kurang baik, penyerapan nutrisi dari usus menuju ke tubuh kurang baik, kemudian bisa menimbulkan penyakit-penyakit yang lain seperti koksi. Nah, berkaitan dengan ciri-ciri dan bagaimana memeriksanya, kita bisa diskusi dengan teman-teman dokter hewan. Nah, kali ini saya akan menghubungkan penyakit dengan manajemen. Kita sudah mengerti bahwa ternyata nekrotik enteritis itu disebabkan oleh Clostridium perfringens. Lalu kita harus tahu siapakah Clostridium perfringens itu. Ternyata Clostridium perfringens itu adalah bakteri jenis gram positif, di mana dia anaerobik, tidak suka udara, tidak suka oksigen maksudnya. Lalu kemudian suhu optimumnya itu 43 derajat Celcius dari 4 dan sampai 47 derajat Celcius. Di suhu optimumnya antara 43 derajat Celcius sampai dengan 47 derajat Celcius. Memang si Clostridium perfringens ini dapat hidup antara suhu 15 derajat Celcius sampai dengan 55 derajat Celcius dan akan inaktif pada suhu 60 derajat Celcius. Kemudian pH Clostridium. pH Clostridium perfringens ini menyukai pH optimum 6 sampai dengan 7,5. Dia bisa hidup antara pH 5 sampai dengan pH 8,3. Nah, kita ambil yang optimum saja, bahwa suhu optimumnya 43 sampai dengan 47 dengan pH optimum 6 sampai dengan 7,5. Dan jangan lupa dia anaerobik, tidak suka oksigen. Ingat 3 poin ini. Nah, karena ketiga ini nanti akan berhubungan dengan fisika. Kemudian kita lanjut bahwa ayam sebagai inangnya Clostridium perfringens, di mana Clostridium perfringens itu sukanya pada sekum. Seperti yang saya jelaskan dulu di AGP ya, AGP dan IBF. Lalu ayam itu ternyata suhu optimumnya adalah antara 40 sampai dengan 40,5. Kalau dewasa membutuhkan suhu antara 40,5 sampai dengan 42. Berarti suhu optimum untuk ayam itu sedikit di bawah suhu optimum Clostridium. Bayangkan apabila suhu ayam itu meningkat 1 derajat dari suhu optimumnya dia, maka akan menyentuh suhu optimumnya Clostridium. Kemudian
kalau kita perhatikan pH optimum untuk Clostridium antara 6 sampai dengan 7,5. Sedangkan ayam di ususnya itu membutuhkan pH antara 2 sampai dengan 7. Ingat bahwa Clostridium itu posisinya normalnya ada di sekum, di sistem saluran pencernaan bagian belakang. Ingat juga sistem pencernaan bagian depan itu pH-nya lebih rendah dibandingkan pH yang di bagian belakang. Maka itu untuk IBF yang pernah saya singgung sebelumnya itu berkaitan dengan ini. Sekarang kita fokus mengenai suhu dan necrotic enteritis. Jika suhu tubuh melampaui 42 dan menyentuh 43, bukankah akan masuk ke suhu optimumnya si necrotic enteritis? Maka itu, jika suhu tubuh terpapar oleh suhu lingkungan yang sangat tinggi, yang dapat atau mampu meningkatkan suhu tubuh ayam sampai mencapai suhu di atas 42 derajat, mengakibatkan suhu ayam yang tinggi tadi menyentuh suhu optimum Clostridium perfringens. Jadi jangan boleh panas, karena kalau kepanasan suhu tubuh ayam ini maka akan menyentuh ke suhu optimumnya Clostridium perfringens. Selanjutnya, bukankah pH di belakang itu tinggi? Jangan lupa bahwa di sekum pH-nya itu antara 5 sampai dengan 5,7. Apabila pH ini meningkat, maka jumlah bakteri yang ada di sekum akan meningkat, termasuk Clostridium. Nah, apa hubungannya panas dengan peningkatan pH di dalam usus, terutama di daerah sekum? Sebelumnya saya ingatkan lebih dulu bahwa atau sistem ekskresi dari urin dan kotoran itu berbeda antara manusia dan unggas. Kalau manusia itu terpisah antara buang air kecil dan buang air besar. Kalau ayam menjadi satu, yaitu sebelum kolon itu antara saluran urin dan saluran pembuangan air besar ini menjadi satu. Setelah sekum, maka kita nggak pernah lihat ayam itu kencing saja atau membuang kotoran saja, jarang. Tapi kita akan banyak melihat ayam itu membuang kotoran beserta urinnya. Jadi kini kita telah tahu bahwa sistem pembuangan air kecil dan pembuangan air besar untuk ayam itu menjadi satu. Nah, sekarang berkaitan dengan suhu. Apabila suhu lingkungan mampu mempengaruhi suhu tubuh melampaui batasnya, di mana batasnya adalah 42 derajat Celcius, apabila ayam ini tubuhnya melampaui batasnya, maka ia akan panting atau mengap-mengap. Jika ia panting, maka ia akan mengeluarkan H2O uap yang akan membawa energi keluar. Maka ia akan menjadi dingin karena energinya dikeluarkan melalui uap air. Kalau manusia kan melalui kelenjar keringatnya, tetapi kalau ayam itu melalui panting. Apabila dia itu panting, mengap-mengap, tentu banyak CO2 yang dikeluarkan. Apabila CO2 dikeluarkan terlampau banyak, maka akan menggeser pH darah. pH darah secara normal adalah 7,38 sampai dengan 7,42. Sangat sempit. Nah, apabila pH darah ini bergeser, maka tubuh akan bereaksi untuk membuffernya. Salah satu cara adalah merilis kalium, natrium, dan mineral lainnya melalui urin. Kalium dan natrium apabila masuk ke dalam usus dan bertemu air, maka natrium dan kalium akan bereaksi menjadi NaOH dan KOH. Kedua senyawa ini bersifat basa, sehingga dengan demikian pH usus terutama di wilayah antara sekum dan kloaka akan meningkat dari yang semula 7 atau 6,3 meningkat. Nah, akibatnya sekum pun bisa terpengaruh. Yang semula seharusnya 5,7 bisa meningkat menjadi 6. Nah, posisi 6 itu disukai oleh Clostridium karena
pH optimumnya adalah 6 sampai dengan 7,5. Berarti kita tahu Clostridium akan nyaman hidup di suhu pada zona optimumnya dengan pH pada zona optimumnya. Yang ketiga adalah jika ia terlalu panas, tentu dia akan berusaha mendinginkan tubuhnya dengan cara minum. Terlalu banyak minum tentu akan mengencerkan suasana yang semula pH rendah di crop, di proven, di giza semula rendah tentu akan menjadi meningkat. Nah, peningkatan pH di depan, di saluran pencernaan wilayah depan, tentu akan mempengaruhi saluran pencernaan di wilayah belakang. Jika dari depan sudah meningkat, maka di belakang pun akan mudah meningkat. Maka jumlah Clostridium perfringens ini makin banyak. Jika pH setelah dari sekum ke depan, ilium, duodenum meningkat sampai menyentuh pH 6, tentu akan masuk kepada zona nyamannya si Clostridium perfringens ini. Maka akan menimbulkan masalah pada penyakit namanya necrotic enteritis. Sehingga apabila setting suhu terlampau tinggi, ada salah setting suhunya terlampau tinggi yang mempengaruhi suhu tubuh ayam meningkat sampai level di atas zona optimum ayam di luar batasnya dan memungkinkan masuk ke zona optimumnya si Clostridium, tentu ini sangat berbahaya. Nah, jika ini berkaitan dengan hal-hal yang lain seperti manajemen makanan yang nggak tepat, seperti manajemen kelembapan yang nggak tepat, tentu akan banyak menimbulkan masalah. Jadi ada kaitannya antara kesalahan manajemen temperatur lingkungan, manajemen temperatur tubuh ayam berkaitan dengan munculnya necrotic enteritis. Terima kasih, semoga bermanfaat. Teman-teman, jika ada pertanyaan dan komen, mohon untuk ditulis pada kolom komentar dan mohon tekan like serta subscribe. Jangan lupa bunyikan